Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Ibu di mata pelajaran prakarya. Baik, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan Ibu bahas yaitu tentang proses dan produk dari kerajinan berbasis media campuran. Seperti yang sudah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran, maka pada pertemuan kali ini yang dibahas yaitu tentang hasil-hasil produk dan bagaimana prosesnya. Apa saja yang menjadi produk-produknya? Yang pertama yaitu batu. Batu yang digunakan sebagai kerajinan selain batu permata atau batu mulia juga ada batu akik. Batu permata adalah sebuah mineral atau batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi dan banyak diminati oleh orang. Sedangkan batu akik sendiri yaitu adalah sejenis mineral silika yang lazim disebut kuarsa amorf atau kriptokristalin, berwarna dan berlapis. Itulah yang menjadi bahan batu akik. Warna batu akik sendiri bisa tunggal, bisa pula banyak warna. Semua tempat di dunia ini mengandung batu permata. Di Indonesia hanya ada beberapa tempat yang mengandung batu permata. Antara lain yaitu ada di Provinsi Banten dengan Kalimayanya atau batu opal, di Lampung dengan batu jenis-jenis anggur yang menawan dan jenis cempaka, di Pulau Kalimantan dengan batu kecubungnya dan intan atau berlian. Yang selanjutnya adalah bahan dan alat kerajinan batu. Bahan utama yang digunakan tentu saja adalah batu. Lalu ada beberapa bahan campuran yang bisa digunakan di sini, yaitu ada bahan dari kayu dan logam. Untuk alat kerajinan batu yang digunakan tentu saja harus disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Di sini ada ember sebagai wadah, ada alat penghalus batu dan alat pemecah batu. Selain alat-alat yang tadi sudah disebutkan, ada juga alat tambahan yang dibutuhkan, yaitu pahat batu, gerinda, dan alat pemotong batu. Selanjutnya adalah hasil produk kerajinan dari batu yang berbasis media campuran. Di sini Ibu berikan dua contoh gambar. Yang pertama yaitu campuran antara batu dengan logam, dan yang kedua adalah campuran antara batu dengan kayu. Dan di sebelah kanannya itu adalah gambar hasil kerajinan manik-manik yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak, di mana penggunaan manik-manik didasarkan sebagai ungkapan rasa syukur, kegembiraan, dan selamat datang kepada para tamu yang berkunjung ke kediaman mereka. Ada beberapa warna khas yang menjadi khas Kalimantan, yaitu ada warna kuning dengan makna keagungan, merah dengan makna keberanian, hitam dengan makna kepekaan, hijau dengan makna kesuburan, dan putih dengan makna kesucian. Manik-manik ini sudah digunakan oleh masyarakat suku Dayak secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Bahan selanjutnya yang digunakan yaitu bahan logam. Logam merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hampir semua benda yang dimiliki manusia pada saat ini memiliki unsur logam di dalamnya. Dari mulai
logam jenis emas, perak, timah, dan aluminium. Juga ada beberapa bahan logam lain seperti perunggu, kobalt, seng, tembaga, dan lainnya. Jenis logam tersebut bisa tercipta dari alam atau tercipta karena mencampur logam satu dengan logam lainnya. Di Indonesia, beberapa daerah yang memiliki penghasil logam yaitu seperti penghasil kerajinan emas ada di Kalimantan Selatan dan Jawa, dan kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Sedangkan jenis logam lainnya seperti titanium, tembaga, baja, dan sebagainya banyak tersebar pula di seluruh Indonesia. Adapun bahan kerajinan yang digunakan, bahan utamanya tentu saja logam yang mendominasi. Lalu bahan campuran yang digunakan di sini adalah kain, kerang, dan rotan. Sedangkan alat kerajinan yang digunakan, yang pertama adalah alat penggiling logam menjadi plat, lalu ada alat patri, yang ketiga ada tang lancip, dan alat penjepit. Ini Ibu tampilkan beberapa produk kerajinan dari logam berbasis media campuran. Gambar yang pertama adalah gambar kalung logam yang dicampur dengan kain sebagai talinya. Lalu gambar kedua adalah wadah lilin dari logam dan rangka logam yang dililit dengan rotan. Lalu yang ketiga adalah hiasan, yaitu merupakan campuran antara logam dengan kayu. Bahan yang selanjutnya yaitu bahan plastik. Plastik merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20, yang penggunaannya berkembang secara luas dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta ton pada tahun 90-an dan 220 juta ton pada tahun 2005. Plastik sudah menjadi bagian hidup kita sekarang ini. Beberapa penggunaan plastik yang tanpa disadari dapat menyebabkan pencemaran lingkungan di lingkungan kita. Maka sudah menjadi tugas kita sebagai generasi muda untuk dapat memanfaatkan limbah plastik ini menjadi produk kerajinan, di mana hasilnya dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan, juga dapat meningkatkan perekonomian. Kreativitas kita sangat diperlukan untuk membuat produk kerajinan dari plastik yang berbasis media campuran agar menjadi lebih artistik dan menarik. Adapun bahan yang digunakan pada kerajinan plastik, bahan utamanya yaitu berbagai macam plastik, kemasan minuman maupun makanan. Lalu yang menjadi bahan campurannya di sini ada kayu, logam, dan kain. Alat kerajinan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari plastik yang digunakan di sini adalah gunting dan alat penggiling plastik. Dan ini adalah contoh beberapa produk kerajinan dari plastik berbasis media campuran. Gambar yang pertama adalah contoh kerajinan plastik yang dicampur dengan seng dan kertas. Dan yang kedua adalah campuran antara plastik dengan bahan kayu. Bahan selanjutnya yaitu kayu. Di Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak macamnya. Di antaranya adalah kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo,
kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. Produk yang dihasilkan dari kayu juga bervariasi mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Kerajinan ukir dari beberapa daerah di Indonesia sudah dikenal di mancanegara. Masing-masing memiliki motif atau corak ukir yang berbeda. Setiap motif mempunyai nilai keindahan dan keunikan serta makna simbolis yang penuh perlambangan dan juga nasihat. Beberapa daerah yang dikenal ukiran atau pahatannya adalah Jepara, Jogja, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan masih banyak daerah lainnya. Kita perlu mengenal juga melestarikan motif ukir Nusantara, kekayaan kreasi bangsa Indonesia, sebagai kekayaan budaya yang tak dapat hilang oleh waktu. Sebagai bahan kerajinan yang digunakan, bahan utama yang digunakan adalah kayu, lalu bahan campurannya yaitu ada kain, kulit, dan logam. Alat kerajinan dari kayu digunakan yang pertama ada pahat, amplas, aneka gergaji, dan mesin bubut. Di sini ada contoh produk kerajinan kayu berbasis media campuran. Di sini ditampilkan ada 3 bentuk, yaitu yang pertama campuran antara kayu dengan kulit, lalu ada kayu dengan kain, dan kayu dengan logam dan karet. Bahan selanjutnya yaitu keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah kramos dari bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Di sini ada beberapa contoh bahan keramik, yaitu ada feldspar, ada pasir kuarsa, lalu selanjutnya ada ball clay dan kaolin. Bahan keramik melalui 2 proses pembakaran, yaitu yang pertama pembakaran yang menggunakan suhu hingga 900 derajat Celcius, lalu pembakaran yang kedua yaitu diglasir, pembakaran ulang dengan capaian suhu dari 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Sedangkan untuk bahan kerajinan keramik yang digunakan, bahan utama yaitu keramik yang dicampur dengan kayu, kain, dan kulit. Untuk alat kerajinan keramik yang digunakan, yang pertama ada butsir, roll, spons, tali pemotong keramik, alat putar tangan, alat putar kaki, dan tungku pembakaran. Selanjutnya ini adalah tugas untuk kalian di rumah, yaitu mengamati 2 gambar yang ada di situ. Dan yang kedua adalah kalian mencari benda pengamatan yang ada di sekitar lingkungan kalian, lalu jawablah pertanyaan yang ada di lembar kerja ini. My heart at the door, I won't say a word. Sekian materi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.